Baca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 17 November 2023. Kira-kira berita yang akan terbit di edisi cetak besok apa ya? Tadi dari dapur redaksi yang sudah saya intip dari email itu ada sekitar 28 berita yang masuk dan akan terus bertambah seiring dari produksi teman kita di lapangan. Nah, beberapa listingnya akan saya baca, tapi sebelumnya bersama saya sudah ada redaktur Prokepri Bang Gustia Beni. Halo Bang Ben. Halo Cey. Apa kabar Bang? Baik, sehat-sehat Cey. Gimana perkembangan berita daerah Bang? Untuk berita di daerah memang kita masih menunggu juga dari teman-teman di lapangan karena mereka masih ada liputan kegiatan-kegiatan. Jadi dari email yang sudah masuk ke redaksi yang mungkin bisa kita kasih tahu kepada pembaca setia Batam Pos, ada beberapa dari daerah Karimun itu KPU sudah menetapkan sebanyak 188 titik untuk kampanye dan pemasangan alat peraga. Cuma sayangnya masih ada dari beberapa caleg tersebut yang memasang di tempat yang bukan ditentukan. Yang tidak semestinya. Ya, seperti pohon. Iya betul, tempat-tempat ibadah atau tempat di sekolah, di sekitar sekolah. Jadi berkenaan itu Panwaslu-nya juga melakukan tadi penertiban. Di lingkungan daerah di Karimun. Ya, jadi supaya tertib ya. Tertib. Jadi beberapa spanduk sama baliho caleg sudah diturunkan oleh Panwaslu Karimun. Dan juga di daerah lain kita juga ada liputan tentang mutasi di Bintan nih. Iya. Beberapa pejabat eselon 2 diganti oleh Bupati Robi. Iya. Di sini mengakibatkan beberapa dinas mengalami kekosongan karena kepala dinas itu dipindahkan sebagai asisten. Pejabat sementara gimana? Mungkin lagi ditunjuk pada pelaksana tugasnya oleh Bupati. Dan juga ada dari Tanjung Pinang nih, dari Tanjung Pinang untuk pelayanan kepada masyarakat, berita pelayanan kepada masyarakat, di mana imigrasi Tanjung Pinang telah membuka untuk beberapa hari ke depan pengurusan paspor di mall. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin membuat paspor, mereka bisa datang ke mall dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Jadwal kerjanya sesuai dengan jadwal operasi mall ya Bang? Iya. Itu mungkin dari daerah-daerah yang bisa kita sampaikan kepada pembaca untuk saat ini. Sementara masih terus menunggu berita ini ya Bang ya? Betul. Oke. Kalau dari Batam ini Bang, ada itu tadi ada lanjutan pembunuhan direktur RSUD dari ini. Ya, dari salah satu daerah di Sumatera Utara itu, polisi masih melacak keberadaan istri pelaku, istri sirihnya ya. Terus ada keputusan biaya haji 2024 masih menunggu hasil panja DPR. Jadi berapa nilainya keputusannya, nilainya tambahan itu masih ini ya, hasil akhir dari rapatnya. Terus Bawaslu Kota Batam koordinasi dengan Rutan Batam terkait pemilu serentak 2024 nanti. Jadi bagi para napi-napi nanti ya? Iya. Terus ada lagi nih Bang, PAD Batam untuk tahun 2024 ditargetkan itu 1,7 triliun. Lumayan angkanya. Iya, pendapatannya paling besar itu nanti dari pajak, dan 2024 nanti akan ada hadir hotel-hotel baru. Jadi menongkrak pendapatan juga bagi menopang pendapatan bagi daerah dan juga mendukung industri pariwisata kita. Betul. Terus berita dari hukum dan kriminal, pelaku korupsi di PT Pegadaian menangis minta keringanan hukuman. Saat ini kondisinya tengah hamil 7 bulan. Terus 2 jambret WNA mulai disidang. Mereka itu bisa beraksi ternyata 2 kali sehari. Jadi untung saja tertangkap. Jadi masyarakat bisa lebih aman dan nyaman untuk berada di Batam. Turis juga masuk ke Batam tidak takut. Kita berharap seperti itu. Semakin kondisi suasana Batam, maka wisatawan makin banyak datang ke Batam dan masyarakat setempat juga merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan ke Batam. Nah, berita seputar kota itu Bang, besok mulai nih ujian P3K Batam. Jadi akan dibuka 4 sesi, per sesinya itu ada 200 orang.
Itu lokasi ujiannya digelar di Golden Crown dan peralatan semua disupport dari BKN. Oh, berarti gabung ya dari daerah-daerah pun juga ujian di sana. Iya. Kalau saya tidak dari Karimun hari ini melakukan ujian. Iya. Tanggal 18 itu dari Pinang yang melakukan ujian di Golden Crown. Berarti dari minggu lalu ya Bang? Ya, sudah soalnya mulai. dari daerah-daerah lainnya di Indonesia kayak Pekanbaru juga mulai kemarin hari ini gitu. Kayaknya untuk DKP tenaga teknisnya dipusatkan di Batam. Iya. Terus ada nih mengenai berita internasional, pelajar Tanjung Pinang donasikan 232 juta untuk Palestina. Terus ada berita apa lagi nih ya? Ada nih peresmian hotel Bang. Hotel baru katanya di 2024 kan, tapi betul. sudah mulai nih di Harbor Bay. Ada hotel baru namanya Yellow diresmikan hari ini. Berarti ada promo? Ada promo, mau nginep gratis? Kalau ada. Iya. Terus ada HUT Brimob Polri ke-78, Brimob berandil sebagai garda terdepan pengamanan dan ideologi bangsa. Terus sementara itu dulu. Nah, cuman seperti apa pembagian beritanya untuk cetak besok, kita juga ada koordinator liputan nih. Kita panggil nih ya. Ya, boleh kita panggil Bang dulu. Nur. Oke. Bang Nur, tadi kan udah baca listing beberapa dari 28 berita yang masuk, berita daerah dan berita seputar Batam. Itu kira-kira yang keutama apa Bang? Ya, jadi kalau yang dibacakan tadi Bang Benny itu semua ke Prokepri ya. Oke. Nah, terus yang untuk kasus-kasus kriminal yang saya sebut tadi itu masuk ke Metropolis. Iya. Yang ke depan itu kita mungkin kasus pembunuhan masih menarik. Pembunuhan, ya kita lihat perkembangannya nanti ya, karena perburuan istri-istrinya masih dilakukan gitu loh. Dan mungkin ada kasus nasional ya nanti ya. Kebetulan ada 2 pesawat TNI. Oh iya, 2 pesawat yang jatuh itu ya. TNI yang jatuh itu mungkin itu akan jadi berita utama di halaman 1. Sementara lokal mungkin kita usulkan yang keberhasilan Bakamla mencegah penyelundupan 30 TKI ilegal ya di Bukit Dangas ya, di Pantai Dangas di Sekupang gitu ya. 2 itu, kemudian kita lihat nanti kekuatan berita yang lanjutan pembunuhan Direktur RSUD itu apakah layak ke halaman 1 atau tidak, kita lihat materinya nanti gitu loh. Tapi mewakili pembaca nih penasaran Bang, apakah kepolisian dari Kepri diturunkan ke Sumatera Utara untuk melacak? Ya, kan dikejar DPO? Ya, dia kan jadi DPO, tentu koordinasi dengan Polda Sumut ya untuk memburu itu. Kebetulan kalau dari sisi umur memang masih di bawah umur ya, 17 tahun ya, masih muda sekali gitu loh. Tapi kalau sudah menikah maka dia sudah dianggap dewasa ya gitu ya. Dan dugaan keterlibatannya besar ya, karena setelah pembantaian pertama ternyata belum mati, mereka kembali bersama dengan pelaku ya. Terus dia ikut mengangkat korban ke atas tempat tidurnya sebelum dibantai lagi oleh si pelaku tadi. Gitu ya. Itu masih layak sih Jai di halaman 1 nanti. Nah, selebihnya yang tadi yang ujian PPK itu ke Metropolis, kemudian ada tuntutan juga 2 ya, pelaku penyelundupan narkoba 20 kg itu kita juga ke Metropolis, sama korupsi pegadaian tadi ya. Ada banyak berita kriminal hari ini Jai. Lumayan dan menarik untuk dibaca. Iya, betul. Tapi seperti apa misalnya isinya, silakan baca di koran Batam Pos ya. Dan beberapa juga sudah naik di medsos kita ya. Iya. Iya, Oke, itu aja ya Bang Nur untuk hari ini. Tapi Bang Nur, kita agak spesial hari ini ya. Kita hot news-nya di luar, tepatnya di Inspektur Kopi. Ya, di ruko. Ini di Ruko Royal Sincom Blok F nomor 9 Batam Center. Ini lokasinya strategis banget, dekat dengan kantor, dekat dengan kawasan industri, dan di sini kopinya dibikin manual ya. Oh, jadi rasanya original. Jadi taste-nya itu masih dapat gitu. Tempatnya juga nyaman ya, bukan hanya di dalam, ini juga bisa nongkrong kalau di luar ya, disediakan kursi menarik gitu. Menikmati suasana Batam, recommended banget untuk nongkrong sambil ngopi gitu ya. Kayaknya ini bisa jadi tempat nongkrong baru kita nih. Boleh. Untuk para pecinta kopi. Iya, betul. Oke deh, Bang Nur, makasih atas waktunya ya Bang. Nah, pembaca setia Batam Pos, demikian Hot News edisi Jumat 17 November 2023. Berita-berita lainnya dapat juga dibaca di kanal batampos.co.id dan juga disaksikan di media sosial Batam Pos. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos, salam redaksi.